Pernah nggak sih Anda lihat sederetan rumus aljabar, terus kepala langsung pusing? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Buat banyak orang, matematika abstrak itu rasanya kayak bahasa asing yang susah banget dimengerti. Tapi, gimana kalau ternyata kunci buat memecahkan bahasa rahasia ini tersembunyi di tempat yang nggak pernah kita duga? Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Rasa cemas sama matematika itu beneran ada. Anda pasti tahu kan rasanya, begitu lihat halaman penuh huruf X dan Y, otak kita tuh kayak mendadak beku. Persamaan-persamaan ini rasanya ngawang-ngawang, nggak nyambung sama dunia nyata. Dan disitulah akar masalah kepercayaan diri yang mau kita bongkar hari ini. Tapi gimana kalau selama ini cara kita memandang masalahnya itu salah? Sebuah penelitian menarik ngasih pertanyaan yang cukup radikal. Gimana kalau kunci buat naklukin aljabar itu sebenarnya ada di dalam geometri? Apa mungkin bentuk dan ruang adalah jembatan yang kita butuhkan buat paham simbol-simbol abstrak itu? Nah, ini dia masalah utamanya. Sebuah studi menemukan kalau kebanyakan siswa itu cenderung cuma hafal rumus aja, tapi nggak benar-benar paham konsepnya. Mereka susah banget misalnya buat nyambungin rumus persamaan linear dengan gambar visualnya, yaitu gambar dua garis yang saling berpotongan. Nah, para peneliti dari Universitas Jember punya firasat nih. Mereka curiga ada dua keterampilan visual yang bisa jadi petunjuk utama buat mecahin misteri kepercayaan diri matematika ini. Yuk, kita lihat apa aja petunjuknya. Petunjuk pertama itu namanya kemampuan geometri yang dirasakan. Gampangnya, ini tuh kayak feeling Anda soal bentuk. Seberapa pede Anda sama konsep-konsep dasar kayak titik, garis, dan ruang. Petunjuk kedua adalah visualisasi matematis. Nah, yang ini lebih keren lagi. Ini tuh kemampuan super buat ngeliat matematika di kepala Anda, ngebayangin grafik muter, atau bentuk berubah tanpa perlu pensil dan kertas. Oke, dengan dua petunjuk ini, para peneliti pun memulai penyelidikan resmi. Mereka pengen buktiin secara angka, bukan cuma kira-kira, ada nggak sih hubungan antara skill visual ini sama kepercayaan diri seseorang pas berhadapan sama matematika abstrak? Terus gimana cara mereka menyelidikinya? Metodenya cerdas dan simpel. Pertama, mereka ambil sampel acak. Ini penting, biar hasilnya valid dan nggak berat sebelah. Kedua, mereka pakai kuesioner yang udah teruji buat ngukur tiga hal tadi. Persepsi geometri, skill visualisasi, dan tingkat kepercayaan diri. Terakhir, mereka pakai alat statistik canggih buat nemuin hubungan sebab akibat, bukan cuma sekedar kebetulan. Setelah semua data terkumpul dan angka-angkanya diolah, akhirnya tiba saatnya buat kita lihat apa yang mereka temukan. Momen kebenaran pun tiba. Dan inilah pertanyaan utamanya. Apa dua skill visual ini cuma faktor pelengkap aja? Atau jangan-jangan ini beneran jadi kunci utama yang bisa mengubah segalanya dalam membangun kepercayaan diri matematika? Jawabannya, ternyata ngaruh banget. Hasil penelitian ini nunjukin kalau cara kita melihat matematika itu bukan cuma sekedar ngebantu, tapi dampaknya luar biasa besar buat keyakinan kita dalam ngerjain matematika itu sendiri. Coba lihat angka ini, 56,7%. Di dunia statistik, ini tuh angka yang gede banget loh. Istilahnya itu koefisien determinasi, yang intinya ngasih tahu kita seberapa besar pengaruh sesuatu. Dan angka ini adalah jantung dari semua temuan mereka. Artinya apa? Artinya, lebih dari separuh alasan kenapa seorang siswa bisa merasa percaya diri atau malah nggak percaya diri sama matematika abstrak, itu bisa dijelaskan cuma dari dua keterampilan visual ini. Ini bukan hubungan kecil-kecilan, ini faktor penentu yang kuat banget. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita bisa lihat kalau dua-duanya sama-sama penting. Keduanya punya dampak positif yang signifikan ke kepercayaan diri. Tapi yang menarik, kemampuan visualisasi, kemampuan melihat di dalam kepala, ternyata punya pengaruh yang sedikit lebih kuat. Oke, jadi kita udah tahu nih hubungannya kuat banget. Pertanyaan selanjutnya, terus kenapa? So what? Gimana cara kita pakai temuan ini secara praktis buat ngebantu siswa atau bahkan diri kita sendiri? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Memahami matematika abstrak itu ternyata bukan cuma soal utak-atik simbol tanpa arti, tapi ini soal membangun gambaran mental yang kaya di dalam kepala kita yang diwakili oleh simbol-simbol itu. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sebetulnya simpel, nguatin dasar-dasar geometri itu bukan buang-buang waktu, itu investasi buat fondasi berpikir. Mendorong siswa buat bikin sketsa soal, atau bahkan pakai aplikasi visual kayak GeoGebra, bisa jadi jembatan yang nyambungin dunia abstrak sama dunia nyata. Dan ini dia pesan yang paling kuat dari semuanya. Kepercayaan diri itu bukan bakat dari lahir, ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dikembangkan. Dengan fokus ke skill visual yang tepat, siswa bisa secara aktif membangun kepercayaan yang mereka butuhkan buat sukses.
Ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik banget nih. Kalau kemampuan buat menggambar sebuah masalah di dalam kepala kita itu sepenting ini, mungkin pendekatan terbaik buat belajar matematika itu bukan dengan lebih banyak menghafal, tapi justru dengan lebih banyak membayangkan. Mungkin saja kunci menuju matematika yang lebih baik ada di ujung pensil kita.